جل وعلا النبي بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يسلم الصلاة فهؤلاء الأربعة أي قال بعض العلماء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل المرء يوم القيامة ما أحبه صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Terkait Masjid Nurul Ilmi yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, seluruh jamaah sholat pagi dan jamaah taklim yang setiap malam Kamis, yang mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam naungan rahmat dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji beserta syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali pada saat ini kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku muslim, yakni melaksanakan ta'lim talabul ilmi yang semuanya itu bisa kita laksanakan karena dasar adanya nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan sehat oleh Allah pada saat ini, kemudian sampai saat ini Allah masih memberikan kita umur, juga berbagai macam nikmat yang tak terhingga yang telah Allah berikan kepada kita, dan bahkan kita tidak bisa menghitung dari setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Salawat seiring salam semoga senantiasa Allah sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kemudian para sahabatnya, orang-orang yang menjadi pengikutnya, yang kita selalu berusaha untuk bisa mencontoh, menjalankan apa yang menjadi sunnah daripada baginda Rasul, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak yaumil qiyamah
kita semua ditakdirkan berhak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan beberapa pekan yang lalu, saya pernah membahas di antara pekerjaan yang termasuk ke dalam salah satu daripada dosa besar. Salah satu yang bisa menyebabkan kita mendapatkan dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dengan sebab kita meninggalkan apa yang menjadi kewajiban kita, yang diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan termasuk ke dalam salah satu dari rangkaian rukun Islam, yaitu meninggalkan sholat yang lima waktu. Maka hukum meninggalkan sholat lima waktu secara sengaja adalah termasuk ke dalam kategori seseorang yang melakukan dosa besar. Karena meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dalam bentuk kewajiban pokok, yaitu sholat yang lima waktu. Nah, bahkan para ulama, sebagian para ulama menyampaikan, qala ba'du ulama rahimahullah, innama yusallu tarikus sholat ma'a haula'i al-arba'ah. Sesungguhnya orang-orang yang suka berani meninggalkan sholat yang lima waktu secara sengaja, bahkan sering ia meninggalkannya tanpa uzur, maka yusru tarikus sholati ma'aha mulai al-arba'ah. Orang tersebut nanti pada saat di akhirat, karena meninggalkan sholat termasuk dosa yang besar dan ancamannya adalah orang tersebut akan Allah masukkan ke dalam api neraka. Maka ketika orang tersebut dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam neraka, yusaru tarikus sholat ma'aha ulai al-arba'ah, maka orang tersebut akan disatukan dan dibersamai dengan salah satu dari orang-orang yang terdapat di dalam Al-Quran, yakni berjumlah 4 orang. Terkadang seseorang meninggalkan sholat itu
dengan apa namanya, dengan sebab kesibukan yang ada pada diri. Yang kata ulama, seseorang terkadang suka meninggalkan sholat dengan sebab innama yastabidu anis sholati bimalihi au bimulkihi au bimizaratihi au bitijaratihi. Berbagai macam kesibukan yang ditempuh, yang dilakukan oleh seseorang, maka tidak jarang seseorang itu sampai-sampai meninggalkan sholat yang lima waktu. Ada seseorang yang disibukkan dengan kekuasaannya, dengan jabatannya, sehingga saking sibuk dengan jabatan yang ia sandang, yang ia miliki, terkadang menjadi hambatan orang tersebut sampai meninggalkan sholat yang lima waktu. Ada yang disibukkan dengan perdagangannya, tijarah, dengan usahanya. Ada juga seseorang yang meninggalkan sholat dengan sebab dia memiliki profesi tertentu yang menjadikan dirinya sibuk, sehingga dengan kesibukan tersebut kewajiban dia di sholat terabaikan. Maka bagi orang-orang yang sibuk dengan pekerjaannya, dengan hartanya, dengan kekuasaannya atau dengan jabatannya, ini kata ulama, orang tersebut akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di yaumil kiamat ataupun di neraka dengan sebab apa yang menjadi penyebab ia meninggalkan sholat. Dulu ada seorang raja yang sangat berkuasa, yang sangat gagah. Bahkan menurut cerita atau sejarah, orang tersebut, raja tersebut tidak pernah selama hidupnya dikasih penyakit, tidak pernah mengalami yang namanya sakit, yaitu Firaun. Itu kan gambaran ataupun contoh diiktibar yang Allah kisahkan di dalam Al-Quran. Sehingga dengan kekuasaan yang luar biasa, dengan kegagahan yang luar biasa, sampai-sampai dia mengaku Tuhan, anak Rabbukumul A'la. Itu Firaun. Maka kata ulama, orang yang meninggalkan sholat lima waktu dengan sebab jabatan atau kekuasaannya, saking sibuknya, yang meninggalkan sholat ini adalah termasuk dosa besar yang ancamannya adalah api neraka. Maka kata ulama, orang yang meninggalkan sholat dengan sibuk jabatannya, dengan sibuk kekuasaannya, maka orang tersebut usira ma'a Fir'aun. Nanti pada saat di neraka, orang tersebut akan ditempatkan dalam satu blok neraka, yaitu dengan Firaun. Disatukan ya. Karena apa?
dia meninggalkan sholat dengan sebab sibuk kekuasaan atau jabatan. Ya. Dulu dikisahkan Firaun itu adalah seorang raja yang ada pada zaman Nabi Musa, yang begitu gagah, yang begitu luar biasa, yang hampir membangun peradaban di Mesir pada saat itu. Dia tidak pernah dikasih sakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dia sampai mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan, anak Rabbul A'la. Nah, kata ulama tuh, kalau seandainya kita dengan jabatan yang kita miliki saking sibuknya sehingga sholat yang 5 waktu sampai tertinggal dan sering meninggalkannya, maka kata ulama di dalam kitab Kabair, kusira ma'al Fir'aun, orang tersebut akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di akhirat bersama Fir'aun. Nauzubillah. Ya. Atau kalau seandainya ada seseorang manis taghala wa inis taghal, bimali, kalau seandainya ada seseorang yang dengan harta yang ia miliki kemudian dia terlena saking banyak harta yang ia miliki sehingga ia lupa akan kewajiban sholat yang 5 waktu, maka orang tersebut kusira ma'akum, nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta si Qarun. Ya. Qarun itu adalah seorang raja yang banyak memiliki harta, bahkan kunci-kunci daripada gudangnya pun sampai diangkut dan ditarik oleh utang, saking banyak harta yang dia miliki. Dia menjadi orang yang kufur. Ketika diminta zakat dia tidak mau, karena dia merasa apa yang ia miliki hasil daripada jerih payah, nggak ada campur tangan nikmat ataupun rezeki dari Allah, yang ia dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ditenggelamkan di dalam tanah. Maka kata ulama, seseorang yang dengan hartanya kemudian dia terlena, sibuk mengurus harta sehingga dia sampai lupa untuk melaksanakan menunaikan sholat yang 5 waktu, maka busira ma'akum, orang tersebut mendapatkan ancaman akan dibersamai beserta si Qarun nanti pada saat dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Ya. Ada lagi orang sibuk dengan perdagangannya, dengan bisnisnya, sehingga dengan kesibukan tersebut dia lupa akan kewajibannya untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu. Au bitijaratihi, dengan perdagangannya, dengan usahanya, maka orang tersebut kelak di yaumil qiyamah khusra ma'afi fil khalaq, yaitu tajirul kufar bima kata. Dulu ada seorang pedagang yang sukses, yaitu Abdi bin Khalaf, pedagang di kota Mekah. Dia pun termasuk orang yang mendapatkan ancaman masuk di dalam neraka
Maka kalau seandainya ada orang yang sibuk dengan perdagangannya, dengan usahanya, kemudian sampai meninggalkan sholat yang 5 waktu, maka mendapatkan ancaman orang tersebut akan dikumpulkan dengan Ibnu bin Abi Khalaf. Dia itu adalah Tazirul Kuffar di Makkah, adalah seorang pedagang yang berada di kota Makkah. Jadi bahasanya tajirun. Tajirun itu kalau bahasa Arab disebut isim fa'il. Kalau mungkin bahasa kita disebut subjek, pelaku dari sebuah pekerjaan itu adalah fa'il. Biasanya kita menjuluki ketika ada orang yang banyak harta, ketika ada orang yang mapan, disebut orang tajir, ya enggak? Tajir beli-beli, ya. Dia banyak uangnya, harganya banyak, masih muda udah tajir bisa. Ya. Tajir itu diambil bahasa Arab, asal katanya sebetulnya adalah pedagang. Tajirun, orang yang berdagang. Kalimat isim fa'il dalam bahasa Indonesia disebut subjek. Subjek itu adalah seseorang yang melakukan sebuah pekerjaan, kan gitu. Kalau ada subjek, ada predikat dan objek, kan biasanya gitu. Ya. Nah, kenapa dibahasakan seperti itu? Tajirun, orang yang berdagang, tajirun. Karena biasanya rata-rata orang yang sukses, orang yang memiliki uang banyak, orang yang mapan itu hasilnya hasil dari bisnis berdagang. Rata-rata, kalau bekerja belum tentu. Ya. Makanya orang kaya disebut tajir. Orang banyak duit disebut tajir. Padahal asal katanya adalah pedagang. Kenapa? Biasanya kalau orang yang dagang itu, yang dagangnya sukses, bisnis biasanya duitnya banyak. Makanya disebut tajir. Orang yang sukses, memiliki banyak uang. Ya, asal katanya adalah isim fa'il. Dari lapan tajirin itu adalah seorang pedagang. Ya. Maka tadi dalam apa yang dikatakan oleh ulama, ketika ada seseorang yang sibuk dengan perdagangannya, dengan usahanya, kemudian ia lupa akan kewajibannya yang sholat 5 waktu, mendapatkan ancaman nanti pada saat di akhirat, yakni di neraka, akan dikumpulkan, dibersamai. Bahasa kita mah temannya nanti di neraka adalah Ibnu bin Abi Khalaf. Tadi ada yang temannya Firaun, ada yang temannya si Korun, ada yang temannya itu tuh si tajir di Mekah, pedagang di Mekah itu Ibnu bin Abi Khalaf. Ada yang nanti yang temannya si Haman. Haman itu sekretarisnya Firaun. Ya. Kalau jadi ada asisten pejabat misalnya, nggak mau sholat karena sibuk dengan perintah atasannya yang pejabat misalnya, kemudian dia nggak mau sholat, meninggalkan sholat 5 waktu, maka dia siap-siap nanti di akhirat itu akan dibersamai dengan si Haman. Si Haman itu adalah sekretaris daripada Firaun. Nah, itu gambaran kenapa Allah mengabadikan orang-orang yang seperti itu di dalam Al-Quran. Ada Qarun, ada Haman, ada Firaun. Karena ini adalah merupakan sebuah pelajaran yang harus diambil oleh kita akan orang-orang terdahulu yang memiliki dosa dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita merasa takut ketika memiliki sifat-sifat dan karakter seperti itu. Ya. Maka di antara dosa besar tadi adalah bukan musyrik saja. Musyrik jelas. Musyrik itu adalah urutan pertama di dalam melakukan dosa besar. Kalau meninggalkan sholat di dalam kitab kabair itu di urutan yang keempat. Ya, tarikus sholat. Jadi banyak dosa-dosa besar dalam kitab kabair itu ada. Di poin yang pertama adalah musyrik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya.
Asyirku billah. Kemudian di poin yang kedua, dosa besar itu adalah qatlun nafsi, membunuh jiwa, membunuh seseorang tanpa alasan. Ya. Itu dosa besar termasuknya. Ya. Qatlun nafsi, membunuh seseorang itu termasuk dosa besar, apalagi sesama muslim. Ya. Kan ada ketentuannya. Ya. Memang dalam pernyataan yang lain ketika orang yang suka meninggalkan sholat bahasanya darahnya adalah halal, artinya boleh dibunuh, boleh dimatiin. Tetapi kan ada aturannya. Ya. Ada aturan-aturan tertentu, nggak sembarangan. Harus ada pengadilan, ya. Harus disuruh tobat dan juga yang lainnya. Dan yang membunuhnya pun bukan kita. Ada pengadilan, ada hukum. Bukan berarti begitu kita melihat orang yang selalu meninggalkan sholat, lantas boleh saja kita bunuh. Bukan begitu. Ada aturan mainnya yang diatur oleh agama kita, agama Islam. Di poin pertama, dosa besar itu adalah syirik. Di poin kedua adalah membunuh jiwa, ya, membunuh orang. Ya. Kemudian di poin yang ketiga adalah bisihri, melakukan sihir, ya, melakukan sihir atau percaya kepada dukun. Ya. Itu di poin yang ketiga. Di poin yang keempat, tarik sholat, meninggalkan sholat yang 5 waktu. Urutan dosa besar dalam kitab Al-Kaba'ir. Ya. Nanti di poin keberapa? Di poin kelima ada. Ya. Di poin selanjutnya, yang termasuk ke dalam dosa besar itu termasuk hukukul walidain, atau man'u zakat, tidak mau membayar zakat. Ya. Dan di poin yang selanjutnya, di poin yang keenam, termasuk dosa besar adalah hukukul walidain, menyakiti terhadap kedua orang tua. Itu termasuk di antara poin-poin dosa besar. Ya. Maka dosa besar di poin yang keempat di dalam kitab Kabair tersebut adalah tarikus sholat, orang yang suka meninggalkan terhadap sholat yang 5 waktu. Kan pernah terjadi di dalam Al-Quran itu, di dalam surat Al-Mudaththir, Allah mengatakan, ya, nanti itu penduduk neraka dengan penduduk surga dikasih kesempatan oleh Allah untuk saling bertanya. Dalam surat Al-Mudaththir Allah menyatakan, masalahkan fi saqar. Qalu lam nakum minal muslimin wa lam nakum nut'imul miskin wa kunna nahudu ma'al qa'idin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atanal yaqin. Itu dalam surat Al-Mudaththir. Ketika penduduk neraka Saqar ditanya, masalahkan fi saqar, apa yang menyebabkan sampai kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Maka mereka menjawab, qalu lam nakum minal musallin. Dulu mereka menjawab, dulu pada saat tidurnya, lam nakum minal musallin, kami ini termasuk orang-orang yang suka meninggalkan sholat. Walam nakum nut'imul miskin, kami juga gak peduli terhadap orang-orang miskin. Ya. Jadi ada ancaman-ancaman tertentu. Ketika orang meninggalkan sholat 5 waktu, tidak peduli kepada saudaranya yang tidak mampu, miskin, fakir, maka itu rusak. Ya. Maka itulah terjadi sebuah percakapan antara penduduk surga dan penduduk neraka. Masalah fi saqar, apa yang menyebabkan kalian sampai masuk ke dalam neraka Saqar? Maka mereka menjawab, qalu lam nakum minal musallin, kami adalah termasuk orang-orang yang pada saat di dalam dunia suka meninggalkan terhadap sholat yang 5 waktu. Maka meninggalkan sholat yang 5 waktu adalah termasuk ke dalam kategori orang yang melakukan dosa besar, tidak melaksanakan. Nah, hadirin rahimakumullah, yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggalkan, melupakan dengan sebab anak, dengan sebab harta, dengan sebab keluarga, an dzikrillah, dari zikir kepada Allah. Mana zikir di sini adalah sholat. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Kalau seandainya kita ada di posisi itu, dengan harta kita lupa, dengan anak kita lupa, dengan keluarga kita lupa zikir, kita lupa sholat, dengan harta kita lupa sholat, dengan jabatan kita lupa sholat, maka dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan kerugian, al-khasirun. Maka di antara kewajiban kita selaku orang tua kepada keluarga, kepada anak, kata Rasul, adibu auladakum, didik anak-anak kalian untuk mengenal Allah, untuk mengenal Rasul, untuk bisa mendirikan, melaksanakan sholat, dan juga mengenal dan mau melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya ketika nanti mereka sudah berada pada usia dewasa, sudah usia balik. Makanya di dalam pasal kitab kabair tersebut, mata yumarus sobiyu bisolah, ada batasan orang tua itu di dalam mendidik anak supaya melaksanakan sholat. Terdapat dalam hadis Rasul, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya memberikan perintah muru as-sobi bisolat idza balagha sab'a sinin. Perintahkan anak kalian, perintahkan anak kalian, kata Rasul, bisolati, dengan sholat, idza balagha sab'a sinin, sebelum waktu, kalau anak tersebut sudah masuk usia 7 tahun. Ya. Kalau anak kita udah usia 7 tahun, itu masuk kewajiban kepada kita untuk terus-menerus memerintahkan melaksanakan sholat dalam bentuk tarbiyah, pendidikan. Walaupun secara kewajiban individu bagi anak kita mungkin belum, karena mungkin belum balik. Ya. Faida balagha asra sinin, kalau seandainya anak kita sudah sampai usia 10 tahun, dia tidak mau melaksanakan sholat, kata Rasul, fatribuhu alaiha, maka pukullah oleh kalian anak tersebut. Memukul dalam bentuk tarbiyah, mendidik, bukan untuk menyiksa ataupun menyakitkan. Jadi begitu tegasnya Rasul memberikan perintah kepada setiap orang tua, jangan sampai memiliki anak yang anak tersebut tidak bisa, tidak mau untuk melaksanakan sholat. Kalau seandainya anak kita nggak mau melaksanakan sholat, tidak mau mengerjakan sholat, apa yang menjadi kebanggaan buat kita dalam bentuk investasi kita di masa depan? Kan gitu. Nah, ada Rasul begitu tegas. Pukul anak kalian kalau 10 tahun belum melakukan sholat. Perintahkan anak kalian ketika usia 7 tahun untuk melaksanakan sholat. Fatribu alaiha. Nah, kemudian pada saat anak, dalam hadis apa lanjutan hadis tersebut, ya. Wa farriqu bainahum bil madaji. Ketika anak sudah usia 10 tahun, maka diperintahkan oleh Rasul untuk tempat tidurnya dipisah dari orang tuanya, karena dia sudah masuk mendekati kepada usia balik. Jadi kalau kita punya anak 10 tahun, bahkan sebelum 10 tahun sudah diperintahkan oleh Rasul untuk kamarnya, untuk tidurnya dipisahkan juga. Dia memiliki kamar sendiri,
tempat duduk sendiri. Ya. Ini perintah daripada Rasul. 7 tahun diperintahkan sholat, 10 tahun kalau nggak mau sholat suruh dipukul oleh Rasul dalam bentuk pendidikan. Umur 10 tahun sudah mulai dipisah dari tempat tidur. Ya. Karena kalau anak 10 tahun ini rata-rata sudah masuk pada usia balik. Kan patokan usia balik paling tidak adalah 15 tahun. Kalau ciri yang lain tidak didapat, dia belum pernah mengalami mimpi. Kalau perempuan misalkan belum datang haid, maka patokannya umur 15 tahun. Umur seorang anak yang berumur 15 tahun, walaupun belum ada ciri yang lain daripada ciri balik, maka dia sudah termasuk kepada anak yang sudah balik. Makanya Rasul mewanti-wanti kepada kita, anak yang usia 10 tahun dah bisa tempat tidurnya. Jangan lagi dengan orang tuanya. Karena itu merupakan perintah daripada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini. Ya. Jadi di awal bahasa adalah dosa besar orang yang meninggalkan sholat dengan sebab pekerjaan, jabatan, sama Firaun. Dengan sebab harta meninggalkan sholat, disatukannya sama si Korun. Dengan sebab sibuk dengan bisnis perdagangannya, disatukannya nanti di akhirat ataupun di neraka dengan Ibnu Khalaf dan juga yang lainnya. Maka kan dari semua itu ada pembalikannya. Waqad warada fil hadis innaman hafadha 'ala shalawatil maktubah. Siapa saja orang yang memelihara, menjaga terhadap kewajibannya sholatul maktubah, sholat yang 5 waktu. Aqrabahu Allah Ta'ala bi khamsi karamatin. Orang yang memelihara, menjaga terhadap sholat yang 5 waktu, ini akan diberikan khususiyah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang tersebut bi khamsi karamah, dengan penghormatan 5, dengan kemuliaan yang 5. Ya. Yang pertama nih, kata Rasul, ketika seseorang selalu menjaga, memelihara sholat yang 5 waktu, yang pertama yarfa'u anhu dhaikul 'ais wa adabil qabr. Allah akan hilangkan, Allah akan angkat dari berbagai macam bentuk kesusahan di dalam hidupnya. Jadi kalau ada orang yang sholatnya benar, dia pelihara, dia jaga sholat yang 5 waktu, maka jaminan dari Rasul, orang tersebut akan dihindarkan dari berbagai macam bentuk kesusahan di dalam hidup. Ini yang pertama. Bukan berarti bebas ujian, bukan berarti bebas musibah. Tetap dikasih ujian oleh Allah, tetap dikasih musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi beda. Mungkin lebih mudah mendapatkan solusi ketika mendapatkan cobaan, ketika mendapatkan problem, permasalahan, mungkin lebih mudah mendapatkan jalan keluar dengan sebab ia menjaga sholatnya 5 waktu. Ataupun dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang qanaah, yang cukup, yang selalu bersyukur dari apa setiap nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya. Dan juga orang tersebut pasti pada saat di alam kubur, ya kawanmu ada kubur, tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ia berada di alam kubur mendapatkan siksa. Enggak. Kalau orang yang menjaga sholat 5 waktu, itu jamin Rasul. Kehidupannya akan diberikan kemudahan. Di alam kubur tidak mendapatkan siksa.
Kita kalau lagi wudhu nih, begitu basuh tangan kanan, kan ada doanya tuh. Ya, lagi wudhu nih. Ketika membasuh tangan kanan, kan ada doanya tuh. Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasiro. Allahumma ya Allah, atini berikan kepadaku. Atini kitab, berikan kitab kepadaku, kitab catatan amal. Biyamini dari arah sebelah kanan, kami terima dengan tangan kanan. Wahasibni dan hisablah aku dengan hisaban yang mudah. Itu doa kita tuh pada saat kita berwudu ketika membasuh tangan kanan. Allahumma atini kitabi biyamini wahasibni hisaban yasiro. Minta kepada Allah untuk diberikan buku catatan amal dari sebelah kanan dan minta kepada Allah untuk pada saat hisaban amal diberikan hisaban yang ringan. Bagi orang yang melaksanakan, yang menjaga sholat lima waktu, yumti kitabahu biyamini, dia mendapatkan jaminan dari Rasul nanti ketika dia menerima buku catatan amal di padang mahsyar diberikan dari arah sebelah kanan. Biyamini. Kan itu udah tanda, udah ciri. Kalau orang yang mendapat buku catatan amal dari sebelah kanan dia terima dengan tangan kanan, maka pasti orang tersebut alamat selamat di akhirat. Orang itu setiap itu kita panjatkan pada saat kita berwudu, pada saat kita membasuh tangan. Bukan karena kita lupa, bahkan kadang kita nggak bisa doanya. Ya, Allahumma atini kita biyamini wasini saban yasiro. Kalau belum ada yang doa apal daripada doa-doa dalam wudu tersebut, kita aja pengen waktu tadi Pak. Ya, itu kan doa-doa di dalam wudu di antaranya. Maka kan banyak proses tuh nanti di padang mahsyar. Ada hisab, ada pemberian buku catatan amal, ada kita menjembatasi sirot, melintasi sirot, jembatan yang biasa kita bahasakan dengan siratal mustaqim. Maka itu pun ada khususiyah bagi orang-orang yang selalu menjaga, memelihara terhadap sholat yang lima waktu, yang muru ala sirat kalbarkil khatib. Jadi orang yang suka menjaga sholat, apalagi yang suka berjamaah, itu selalu diberi kemudahan. Dari proses awal dia masuk akhirat, mendapatkan buku catatan, kemudian pada saat dihisab ringan. Begitu dia sudah akan melewati jembatan sirat, maka kalbarkil khatib, cepat seperti kilat. Ya. Kan itu tergantung amal tuh ketika seseorang melewati jembatan itu, sirat itu. Ada yang sambil meronda, ada yang sambil jalan biasa, ada yang sambil bergelantungan, kan gitu. Ada yang lari biasa, ada yang lari kenceng. Ini mah kalbar seperti kilat. Begitu dia melangkahkan kaki, tiba-tiba udah nyampe. Itu adalah orang yang menjaga terhadap sholat yang lima waktu. Luar biasa. Ya. Tentunya dalam bahasa ini, orang yang menjaga, memelihara terhadap sholat adalah termasuk ke dalam orang-orang yang pada saat melaksanakan lima waktu dia berusaha untuk selalu berjamaah. Ya. Dia usahakan untuk selalu berjamaah dan tidak tertinggal melaksanakan sholat berjamaah. Karena itu. Wa yadkhuluna jannata bighairi hisab. Sudah pasti orang yang memelihara sholat, menjaga sholat, dia perhatikan sholatnya. Di akhirat itu ya yadkhuluna jannah tanpa hisab, masuk surga tanpa hisab. Ya. Karena amal kita kan yang lain, gimana sholat kita menjadi kuat. Sedekah kita rajin, ini rajin. Dermawan, sholat kagak, nggak bisa nyangkut. Amal kita mau nyangkut di mana? Ya, nggak ada tiang tumpuannya, nggak ada pilarnya untuk menjaga terhadap amal-amal kita yang luar biasa yang lain. Ya, maka ketika sholat kita benar, kita pelihara, amal yang lain pun akan tertopang.
Maka pantas orang yang menjaga sholat akan masuk surga tanpa hisab. Yadkhulul jannah bighairi hisab. Inilah khususnya dari Rasul sebagai bentuk jaminan terhadap umatnya yang menjaga terhadap sholat yang di bawah. Ya. Jadi sholat itu nggak ada ujur, ya, untuk meninggalkan. Ada ujur meninggalkan sholat itu bukan untuk meninggalkan 100%, tapi dikerjakan di lain waktu. Kita sakit atau lupa atau kita tidur sehingga waktu sholat terlibat. Kan begitu terlibat bukan berarti udah nggak dikerjain kalau udah terlibat, bukan seperti itu. Tetap harus dikerjakan di lain waktu, di luar waktunya. Disebut dengan qada. Nggak boleh ditinggalkan qada. Ya. Jadi jangan terlanjur sholat yang paling udah tertinggal, biarin aja. Nggak bisa begitu, tetap harus dikodok, ya, tetap harus dikodok. Nggak bisa kita lewatkan begitu aja, karena tidak ada keringanan, kemudahan, atau kemurahan dari agama untuk meninggalkan 100% sholat. Yang ada itu adalah boleh melakukan di luar waktunya kalau ada ujur tertentu, ada rusuk, keringanan melaksanakan sholat dengan cara yang lain, dengan jamak, dengan qasar dalam kondisi tertentu. Bukan berarti ditinggalkan begitu aja tanpa dikerjakan. Ya, kadang ada yang pernah bertanya, kalau dia di pengantin boleh nggak sholat ditinggalkan? Ya nggak bisa, kita aja udah mati tetap sholat dulu dilaksanain. Kan gitu. Nah, maka itu tadi. Termasuk orang yang menjaga terhadap sholat di waktu mendapatkan jaminan kemuliaan dari Allah. Yang pertama, tidak akan diberikan kesulitan hidup, diangkat, dilepaskan, dibebaskan dari siksa kubur, akan diberikan buku catatan amal dari sebelah kanan. Begitu mendapatkan hisaban, dia akan mendapatkan hisaban yang ringan. Ya. Kemudian pada saat dia menjebak di jembatan Shiratal Mustaqim, maka kabar ilham seperti kilat yang begitu cepat, seperti kilat yang menyambar. Nah, hadirin rahimakumullah, yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh pun kita belum mampu menyempurnakan terhadap sholat yang 5 waktu kita. Ingat, yang jelas jangan sampai sholat tersebut kita tinggalkan. Kita laksanakan sholat semampunya kita, sebisanya kita. Adapun sempurna tidak sempurna, yang jelas kita laksanakan. Jangan sampai kita sengaja meninggalkan sholat tersebut, karena ancamannya adalah termasuk dosa besar. Tuh. Nah, demikian mungkin yang disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah selalu berikan hidayah dan taufik kepada kita untuk selalu bisa menjaga sholat. Demikian, mohon maaf. Mohon maaf bila Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.